Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitri Faristin dari Teknik Informatika dengan NIM 12400016661. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data saya yang berjudul Manajemen Laundry yang dibimbing oleh Ibu Anissa Nadia Mauri, Eskom Mkom. Baik, biarkan saya perkenalkan apa itu basis data. Di sini ada pengertian dasar data informasi basis data. Yang pertama ada data. Data adalah fakta mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna yang jelas. Kemudian ada informasi, merupakan data yang sudah diolah dan bermakna. Sedangkan basis data itu sendiri kumpulan data yang saling berhubungan di sistem secara sistematis sehingga dapat diolah menghasilkan informasi. Kemudian ada database manajemen sistem, merupakan software yang digunakan untuk mengelola, mengakses, memanipulasi data dan secara teratur, terstruktur dan aman. Kemudian ada fungsi database manajemen sistem, yaitu untuk menyimpan, mengelola, mengatur, menjaga, dan membackup atau recovery data. Selanjutnya, karakteristik basis data, ada data terintegrasi, data terorganisir, mengurangi duplikasi, data sharing, keamanan data, konsistensi data, independensi data, dan mendukung adanya transaksi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permodelan data. Ada dua, yaitu data relasional dan data non-relasional. Data relasional itu sendiri merupakan model data relasional yang menyimpan data dalam bentuk tabel ataupun relasi yang saling berhubungan menggunakan kunci atau primary key. Memiliki ciri-ciri data berbentuk tabel, memiliki baris, kolom, dan primary key serta menggunakan foreign key serta struktur data tetap. Modelan data non-rasional kedua, yaitu model data non-rasional adalah basis data yang tidak menggunakan tabel relasi tradisional dan memiliki fleksibilitas dalam menyimpan data. Di sini juga ada dokumen base, merupakan model data berbasis dokumen, database non-relasional yang menyimpan data dalam bentuk dokumen dengan format XML, JSON, ataupun BSON. Dan di sini saya akan membahas tentang data relasional itu sendiri. Kita buka sang pipi, kemudian start, lalu seal. Kemudian kita klik create MySQL, menu root min p. Nah, rumus ini sendiri digunakan untuk membuka laman dari MySQL. Kemudian enter 2 kali, lalu klik create database manajemen laundry. Karena di sini saya sudah membuat database, jadinya saya langsung saja saya hapus
Kemudian saya menggunakan kunci show database, titik koma, enter, dan ini digunakan untuk memunculkan database apa saja yang sudah pernah kita buat. Ini aja manajemen laundry, jadi saya akan menggunakannya. Caranya yaitu dengan rumus as manajemen laundry, titik koma, enter. Nah, di sini database change, artinya kita sudah berhasil menggunakan database manajemen laundry itu sendiri. Untuk selanjutnya, create table pelanggan, kurung buka, kemudian enter, ID pelanggan, kita varchar 10 saja, not null, primary key. Nah, primary key ini sendiri digunakan untuk kunci dari tabel, kalau di sini tabel pelanggan ya. Nah, tabel pelanggan ini sendiri, primary key-nya adalah ID pelanggan. Kemudian koma, enter, nama, varchar 50, koma, enter, alamat, varchar 100, koma, enter, nomor telepon, varchar 15, titik koma, enter. Nah, saat ini kita sudah membuat tabel pelanggan. Jadi di sini ada tabel pelanggan, ID pelanggan sebagai not null primary key, artinya dia adalah kunci daripada tabel pelanggan ini sendiri. Dan kemudian ada atribut dari tabel pelanggan ini sendiri meliputi ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi atribut dari tabel tersebut adalah ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Adapun saya tidak menuliskan not null di sini, artinya itu not null data tidak boleh kosong. Dari varchar ini sendiri tidak boleh kosong. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Kita membuat tabel paket. Nah, pada bagian harga ini saya menggunakan integer, artinya saat kita input tidak usah memakai tanda petik 2.
saya akan melakukan saya menulis terlebih dahulu. Nah, pada tabel paket ini primary key-nya adalah ID paket dan atributnya meliputi jenis paket, harga, dan deskripsi. Mohon maaf sebelumnya karena ini ada keeroran, tiba-tiba tidak terhubung di MySQL. Jadi laman sebelumnya itu sudah tertutup. Jadi saya membuka yang baru. Ini saya show tabel. Yang tabel artinya tabel yang sudah pernah saya buat. Ini saya sudah pernah buat tabel pelanggan dan tabel paket. Untuk selanjutnya saya akan membuat tabel pegawai primary key enter, nama varchar 50 untuk posisi varchar 50 nomor telepon varchar 15 titik koma enter. Kemudian create table transaksi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu pada tabel pegawai primary key-nya adalah ID pegawai, kemudian atribut daripada tabel pegawai ada ID pegawai, nama, posisi, dan nomor telepon. Oke, langsung saja. Pada tabel transaksi, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan. Pada tabel transaksi ini menggunakan foreign key. Foreign key itu seperti penghubung antara beberapa tabel, sehingga dalam tabel transaksi ada beberapa tabel yang saling berhubungan atau memiliki foreign key. Di sini ada ID transaksi varchar 10.00 itu sebagai primary key di transaksi. Kemudian ada ID pelanggan, ID paket, ID pegawai dan berat. Kemudian tanggal masuk itu makainya date atau tanggal. Kemudian ada tanggal keluar masuk ikutnya date juga. Terus status itu status pengerjaannya. Kemudian foreign key ID pelanggan. Nah, foreign key ID pelanggan, reference pelanggan, ID pelanggan. Kemudian dihubungkan ke foreign key ID paket, reference paket, ID paket. Kemudian saya lanjutin dulu. Foreign key ID pegawai, reference pegawai daripada ID pegawai.
Tabel transaksi ini saling berhubungan karena ada foreign key. Jadi tidak ada tabel transaksi jika kita tidak menghubungkan dengan tabel-tabel yang lain. Jadi mereka saling berketerkaitan. Nah, untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat, ini ada rumusnya DESC. Untuk yang pertama DESC pelanggan, yang kedua DESC paket, ini DESC pegawai, kemudian ada DESC transaksi. Nah, buat ini ada tulisannya. Nah, masing-masing itu ada primary key-nya. Terus ini dalam file. Nah, ini itu atributnya. Jadi paling banyak ini di transaksi. Nah, itu atributnya sebanyak itu ya. Yang ID transaksi, ID pelanggan, ID paket, ID pegawai, berat, tanggal masuk, dan status. Nah, itu yang dinamakan atribut. Kemudian ini show tabel. Saya ingin menunjukkan tabel yang sudah kita buat. Jadi ada 5 tabel, yaitu paket, pegawai, pelanggan, pembayaran, dan transaksi. Kemudian kita alter tabel. Sambil mengetik ya guys. Di sini saya akan menjelaskan tentang alter tabel. Alter tabel digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus kolom pada tabel. Contohnya, kita ingin membuat tambah kolom email pada tabel pelanggan. Nah, ini sudah. Klik alter tabel, add email, varchar 50. Nah, sekarang tabel pelanggan memiliki kolom tambahan email. Kemudian jika ingin menghapus kolom email, kita gunakan alter tabel pelanggan, drop kolom email. Selanjutnya, jika ingin mengganti tabel, misalnya tabel pegawai menjadi karyawan, itu kita bisa rename tabel pegawai atau karyawan, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke DML atau Data Manipulation Language. DML digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam database. Operasi DML meliputi insert, select, update, dan delete.
Oke, kita menggunakan insert. Contohnya PL001, kemudian nama pelanggan itu Andi, kemudian alamat Jepara dengan nomor telepon tersebut. Nah, setelah berhasil memasukkan data pelanggan, kita isi juga data pada tabel paket. Nah, di sini sedikit selingan kita ke tabel ERD. Di sini ada transaksi, di mana dari transaksi itu sendiri menghasilkan dari transaksi ada pelanggan meminta paket, itu adalah paket yang diminta, kemudian akan dikerjakan oleh pegawai, lalu pegawai setelah diproses dia akan melakukan pembayaran. Jadi ada 5 ya. Kemudian kita select from packet, enter, select from transaksi. Jadi itu kita pada saat tadi itu saya menggunakan input, tidak terekam semua, mohon maaf untuk inputnya. Jadi pada saat di awal tadi hanya beberapa yang saya contohkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk insert sudah. Kemudian kita lanjut tampilkan seluruh penggunaan data ya. Ini kita select from pelanggan. Nah, seluruh data pelanggan berhasil tampil. Kemudian jika hanya ingin menampilkan nama pelanggan saja, kita gunakan select nama from pelanggan. Di select from transaksi, select from pelanggan. Dan jika kita ingin select nama pelanggan dan ID pelanggan saja, kita gunakan select ID pelanggan from pelanggan. Ini akan muncul tabel-tabel yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini hanya kolom ID pelanggan yang tampil karena kita ingin menampilkan ID pelanggan dan nama form pelanggan ya. Oke, ini udah tadi. Ini saya ingin kita close aware itu digunakan untuk menampilkan data tertentu sesuai kondisi. Misalnya menampilkan data dengan ID pelanggan PL001, ketik select form pelanggan where ID pelanggan PL001. Nah, yang tampil hanya data pelanggan PL001 saja. Kemudian untuk tipe data numerik seperti harga atau berat, kita menggunakan operator lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Misal menampilkan paket dengan harga lebih dari 5.000, maka yang tampil hanya paket
dengan harga di atas 5.000. Nah, selanjutnya order by digunakan untuk mengurutkan data. Contohnya, select from paket order by order by harga. Nah, ini datanya diurutkan dari harga yang terkecil sampai ke yang terbesar. Jika ingin dari data yang terbesar ke terkecil menggunakan DESC. Contohnya select bintang from paket order by harga DSC. Nah, selanjutnya fungsi agregasi atau count ya. Count digunakan untuk menghitung jumlah data. Kemudian select bintang from transaksi where status selesai. Nah, ini akan memunculkan TR001 dan TR002 di mana status mereka adalah udah selesai. Nah, kemudian kita select from transaksi where tanggal keluar is null. Artinya tanggalnya itu belum keluar, tanggal keluarnya. Nah, di sini yang belum selesai itu 03, 05 dan 04. Nah, itu belum selesai. Jadinya yang ditampilkan adalah ketiga tabel tersebut karena mereka masih diproses. Kemudian select from paket order by harga. Nah, order by ini digunain buat mengurutkan dari 3.000 ke 10.000. Ini ada kalau kita dari kecil yang ke terbesar. Nah, kalau yang terbesar dari yang ke terkecil, ini kita makainya order by harga. Nah, DSC. Makainya DSC. Nah, sambil ngebahas ya, ini biar jalan dulu. Set alamat Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk update pelanggan ini adalah set alamat. Nah, ini alamatnya ID pelanggan set alamat Jakarta where ID pelanggan PL001. Nah, ini dari Jepara kita ubah ke Jakarta. Nah, yang kemudian update harga. Nah, harga ini set harga 6.000
di set harganya itu dirubah ke 6.000 ya. Kemudian delete, kita klik delete from pelanggan where ID pelanggan PL005 nya, jadinya itu yang nomor 5 saya delete, saya contohin delete. Ini udah query oke. Kemudian select count, kemudian ya count digunakan untuk menghitung jumlah data. Nah, contohnya yang pertama ini select count bintang form pelanggan. Jadi pelanggannya itu ada 4 karena sudah kuhapus yang nomor 5 tadi. Dan kemudian select count bintang form transaksi where status selesai. Nah, yang sudah selesai itu kan ada 2, yang tadi yang PL001 sama PL002. Kemudian select AVG atau average harga from paket titik 2 enter. Nah, ini totalnya itu total keseluruhan dari transaksi itu tadi. Kemudian select min harga. Nah, ini select min harga from paket. Jadi harga minimal dari paket itu berapa? Tadi ada 3.000. Nah, di sini ada 3.000. Untuk mencari nilai yang terkecil. Nah, ini ada select make harga from paket. Jadi harga yang termahal itu berapa? Nah, yang termahal 10.000. Nah, kemudian sum digunakan untuk menghitung total keseluruhan data numerik. Nah, jadinya data tadi itu totalnya berapa? Total pembayarannya itu nanti di sum. Nah, total pembayarannya di sini ada 55.000. Ini sudah ada transaksi ini join ya. Join selanjutnya ini having digunakan untuk memberikan kondisi pada hasil grup P. Nah, join selanjutnya masuk join ya. Join digunakan untuk menggabungkan data dari 2 atau lebih tabel yang memiliki relasi. Jenis join ada 3, yaitu inner join, left join, dan right join. Nah, inner join ini digunakan untuk menampilkan data yang cocok untuk kedua tabel. Contohnya menampilkan nama pelanggan beserta transaksi laundry yang dilakukannya. Nah, kemudian ada left join digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kiri walaupun tidak memiliki pasangan di tabel kanan. Sedangkan right join digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kanan walaupun tidak memiliki pasangan di tabel kiri. Join ini sendiri sangat berguna dikarenakan memudahkan penggabungan informasi dari beberapa tabel menjadi satu tampilan data yang lengkap. Kesimpulannya, dari database sistem manajemen laundry berhasil dibuat menggunakan SQL, menerapkan DDL, DML, CRUD, fungsi agregasi, dan join antar tabel.
database ini ya, database ini sendiri dapat membantu proses pengelolaan pelanggan, transaksi laundry, paket, pegawai, dan pembayaran menjadi lebih efektif, cepat, dan terstruktur. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Wassalamualaikum